Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Kembali lagi di channel saya. Oke, kita kembali lagi untuk membahas tentang pencaksilat. Kemarin saya sudah membahas tentang pengertian pencaksilat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etimologi dan sejarah pencaksilat. Istilah silat dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi khusus di Indonesia istilah yang digunakan adalah pencaksilat. Istilah ini digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Nama pencak digunakan di Pulau Jawa bagian barat, tengah, dan timur. Sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Dalam perkembangannya, kini istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan. Sedangkan silat adalah inti ajaran bela diri dalam sebuah pertarungan. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia berburu dengan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit tersebut memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Peneliti silat Donald F. Dreyer berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Dalam bukunya, Dreyer menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat adalah tak terpisahkan. Bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Sementara itu, Syekh Samsudin berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Tiongkok dan India dalam silat. Hal ini sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Tiongkok, dan mancanegara lainnya. Pencak silat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. Semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya, yaitu Gayong dan Cepak. Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama bersilat, dan di Filipina Selatan dikenal dengan nama tasilat. Dari namanya, dapat diketahui bahwa istilah silat paling banyak menyebar luas, sehingga diduga bahwa bela diri ini menyebar dari Sumatera ke berbagai kawasan di rantau Asia Tenggara. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut. Diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari suatu daerah ke daerah lainnya. Legenda Minangkabau. Silat bahasa Minangkabau ialah silek, diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu, pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia. Pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Misalnya kesenian dari Randai yang tak lain adalah gerakan silek Minangkabau, kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau. Dalam prosesi pernikahan adat Betawi terdapat tradisi palang pintu, yaitu peragaan silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil.
Acara ini biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara atau pendekar kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati pada pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela diri negara untuk menghadapi penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar, Tuanku Imam Bonjol, serta para pendekar wanita seperti Sabainan Alwi, Cut Nyadien, dan Cut Nyamutia. Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya, yang juga mengembangkan bela diri ini. Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencak silat, maka dirasa perlu adanya organisasi pencak silat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat ternasional tertua di dunia. Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencak Silat Antarbangsa atau Persilat didirikan atas prakarsa Edi M. Malapraya dari Indonesia, yang saat itu menjabat sebagai ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai pendiri Persilat. Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI yang berasal dari Indonesia. Lalu ada Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau Persaka yang berasal dari Malaysia, Persekutuan Silat Singapura atau Persis dari Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam atau Persim yang berasal dari Brunei. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam ajang SEA Games, Asian Games, dan pemerintah juga berupaya untuk memasukkan pencak silat dalam pesta olahraga Olimpiade. Nah, itulah dia tadi pembahasan tentang etimologi dan sejarah pencak silat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.